Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafi'i Ali dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai periode atau sejarah dakwah pada masa Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Yuk kita bahas dalam video kali ini. Sebelum Islam datang ke Mekah, masyarakat di sana tuh dikenal dengan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Mereka itu bukan bodoh dari segi pengetahuan, tidak. Tapi mereka itu lebih tepat itu bodoh dari segi mengenal ketuhanan. Pada masa sebelum Islam datang ke Mekah itu juga mereka, para masyarakat Mekah sana tuh sangat suka atau sangat senang membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Karena mereka menganggap bayi perempuan itu adalah aib dan tidak bisa diajak perang. Makanya mereka membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Pada masa itu masyarakat Mekah itu secara umum ya dari segi perekonomian betul-betul berkembang, betul-betul sangat-sangat maju. Tapi kalau dari segi ketuhanan ya I'm sorry to say no pada masa itu. Islam kemudian hadir untuk menghentikan praktik-praktik yang menyesatkan tersebut. Sebelumnya itu masyarakat Mekah itu dia itu menganut agama tauhid atau agama yang mengajarkan keesaan Allah. Nah, sepeninggal masa Nabi Ismail itu mereka balik lagi ke jalan tersesat mereka. Sampai menyembah berhala, bahkan sampai menyembah kayak setan, jin, atau ya makhluk-makhluk gaib gitulah. Kayak roh-roh leluhur itu juga disembah mereka gitu. Jadi bukannya patung, tapi makhluk-makhluk gaib, roh, jin itu juga disembah sama mereka. Ya, sangat tidak logis. Pada masa Mekah ini, Rasulullah pun memulai dakwahnya di sana untuk pertama kalinya. Secara umum, dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah meliputi dakwah di bidang ketuhanan, itu yang pertama. Lalu itu ada pendidikan dan pembinaan, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Karena pada masa periode Mekah itu, Rasulullah tidak langsung secara terang-terangan melakukan dakwah, tapi secara sembunyi. Karena apa? Karena pada masa periode Mekah itu, masyarakat sana sangat menentang dengan dakwah Rasulullah, kayak tidak bisa menerima gitu, karena kayak mereka sudah terbiasa dengan apa yang sudah mereka lakukan dari sejak lahir, dari zaman nenek moyang mereka gitu. Pada masa periode Mekah, Rasulullah itu melakukan dakwah secara bertahap ya. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan usahanya dengan sembunyi-sembunyi untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Beberapa tahun kemudian saat berada di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW terus berusaha menjalankan dakwahnya. Adapun tujuan yang bisa disampaikan dalam dakwahnya di kota Mekah, yakni mengajarkan kepada masyarakatnya untuk meninggalkan kejahiliannya atau kebodohannya. Jadi yang harus mereka tinggalkan itu adalah kebodohan mereka. Hal ini bertujuan agar bisa menyampaikan sampai ke semua masyarakat Islam. Dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut menyerukan agama Islam kepada kerabat, sahabat, lalu dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Selain menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah juga melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Dakwah yang terang-terangan ini tuh dia mulai sejak tahun keempat kenabian. Dan turunlah wahyu Allah SWT dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah SAW agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Pada saat Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, itu sudah mulai tuh banyak pertentangan atau reaksi oleh masyarakat Mekah di sana. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah mengumpulkan kaum kerabat Bani Hashim dalam jamuan makan. Saat itulah sekaligus ajaran agama mulai berjalan. Setelah itu, barulah Rasulullah mulai mengajak para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Rasulullah tidak langsung berhasil mengajak penduduk Mekah untuk masuk Islam. Dan ada juga yang melakukan penolakan dan menentang dari dakwah Nabi Muhammad itu. Namun, dengan kegigihan dan ketakwaan Rasul, ajaran Islam pada saat itu mulai berkembang. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi itu dia tuh berkembang secara bertahap, tidak langsung tong gitu, tidak. Ada beberapa alasan mengapa Rasulullah melakukan dakwah di Mekah. Yang pertama itu, masyarakat sana memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi perempuan yang baru lahir, karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga, serta takut kelaparan dan memperjualbelikan wanita. Yang kedua, suka meminum khamar atau ya arak. Taulah minuman alkohol, minum keras itu. Yang ketiga, suka berjudi, mengundi nasib, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Yang keempat, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Lalu yang terakhir, suka peperangan dan perselisihan. Jadi mereka tuh suka kali kayak berkelahi, berselisih, kayak adu debat segala macam. Pada saat Rasulullah itu melakukan dakwah yang terang-terangan, itu keadaan sangat-sangat mulai mendesak. Jadi tekanan di sana itu sudah makin naik lah. Dan Rasulullah memerintahkan agar kaumnya tuh hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasyah. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah
dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Mekah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah di Jazirah Arab. Di antaranya yaitu Suwaid bin Samit, yaitu seorang penyair yang cerdas dari penduduk Yatsrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Lalu yang kedua ada Iyas bin Mu'adz, seorang pemuda belia dari Yatsrib. Lalu yang ketiga tuh ada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tuh termasuk penduduk pinggiran Yatsrib. Yang keempat itu ada Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair cerdas dan pemimpin kabilah Daus, yaitu Dimat al-Azdi, berasal dari Asyanu'ah dari Yaman. Selanjutnya substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Pertama, memurnikan akidah. Lalu yang kedua itu menanamkan kemuliaan akhlak. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Nah, dakwah yang dilakukan Rasulullah itu baik secara diam-diam maupun secara terbuka itu mendapat tanggapan atau respon yang beragam. Ada yang menerima dan banyak pula yang menolak. Sejumlah kecil mereka yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat dan keluarga dekat Rasulullah SAW. Meskipun ada juga keluarga dekatnya yang menolak, misalnya Abu Lahab. Lalu seperti apa reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Yang pertama, kaum kafir Quraisy ya, terutama para bangsawannya itu sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Jadi mereka tuh kayak tidak mau disamaratakan. Ibarat tuh kayak bangsawan tuh harus tinggi, masyarakat di bawah, paling bawah gitu. Lalu yang kedua itu, kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yaitu hidup di alam kubur dan alam akhirat. Karena mereka merasa ngeri, mereka tuh kayak ketakutan gitu dengan siksa kubur dan siksa neraka yang didakwakan oleh Rasulullah. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy menilai ajaran Islam karena mereka merasa keberatan untuk meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. Karena tradisi mereka yang itu tuh sudah lama dari sejak zaman nenek moyang mereka. Mereka tuh tidak mau meninggalkannya, jadi mereka mempertahankannya aja gitu. Lalu yang terakhir, kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Ya, kalau menyembah berhala namanya syirik dong. Nah, tadi sudah aku bahas mengenai dakwah Rasulullah di Mekah. Sekarang lanjut di dakwah Rasulullah di Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, Madinah didiami oleh dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Selama lebih dari 1 abad, mereka dalam keadaan siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada henti-hentinya. Jadi pada masa itu sebelum Rasulullah datang, itu perang betul-betul terus tak ada henti sama sekali. Jadi kayak nggak ada jedanya. Jadi tiap hari itu perang aja. Masyarakat di sana sudah sangat letih dengan peperangan yang berkepanjangan di sana. Karena peperangan yang berkepanjangan ini akan menghancurkan seluruh aspek kehidupan masyarakat di sana. Tadi itu adalah mengenai kondisi masyarakat sebelum datangnya Rasulullah atau sebelum masuknya Islam. Sekarang aku akan bahas mengenai substansi dakwah di Madinah. Yang pertama, semangat persaudaraan sesama umat muslim. Jadi pada masa itu ya, pada masa Rasulullah di Mekah, itu ada dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu yang kedua itu mengembangkan toleransi yang tinggi. Jadi ada kaum Yahudi tuh di Madinah. Mereka saling kerjasama. Mereka tidak mau kayak ada perselisihan dengan kaum non-muslim di sana yang ada di Madinah. Jadi mereka kayak ada lakukan kerjasama untuk menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga itu mendirikan pemerintahan dan membangun masyarakat Islam. Lalu yang keempat dan terakhir, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Lalu apa aja sih rintangan dakwah Rasulullah selama di Madinah? Yang pertama itu ada Perang Badar. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama yang terjadi antara umat Islam melawan kaum musyrik. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Yang kedua ada Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah dari pertempuran Badar. Dikatakan bahwa perang ini terjadi karena rasa dendam orang-orang Quraisy terhadap kaum muslim atas terbunuhnya saudara-saudara mereka saat perang Badar. Juga sebagai pemulihan kehormatan di mata kalangan Arab setelah kekalahan mereka di perang Badar. Lalu tuh yang ketiga ada Perang Khandak. Perang Khandak yang juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Prijanto dalam bukunya yang berjudul Nilai menjelaskan bahwa Perang Khandak merupakan perang untuk menghadapi musuh yang sangat besar agar kota Madinah dapat dipertahankan. Strategi dalam Perang Khandak diusulkan oleh Salman Al-Farisi yang diputuskan oleh Rasulullah setelah melalui perdebatan yang panjang. Yang keempat itu adalah Perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah.
Setidaknya ada 4 isi perjanjian Hudaybiyah yang menjadi kesepakatan kedua kaum tersebut. Pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Makkah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya. Sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Yang keempat, kunjungan rombongan umat Islam menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Lalu yang kelima adalah Haji Wada. Haji Wada atau haji perpisahan merupakan haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam, yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 10 Hijriah atau pada tahun 632 Masehi. Kaum muslim mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan setiap perbuatan yang dilakukannya menjadi contoh untuk selama-lamanya bagi kaum muslim di seluruh dunia. Bagaimana respon masyarakat di sana? Nah, jadi pada masa itu masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan baik, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sejak awal memang sudah menyatakan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan bersedia membantu menyebarkan ajaran Islam terhadap masyarakat Madinah. Jadi pada masa awal kedatangan Rasulullah itu disambut baik oleh kaum Aus dan kaum Khazraj dan juga masyarakat umum yang ada di Madinah sana. Baiklah, mungkin hanya itu saja video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ya materinya belum aku buat selengkap mungkin. Insya Allah kedepannya bakal aku tingkatin lebih baik lagi. Jadi segala komentar, kritik dan saran atau atau rekomendasi apa gitu bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.